Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibillah sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Segala pujian dan syukur kita adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Salawat dan juga salam kita untuk habibina habibillah Sayyidil Anbiya wal Mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Saudara, sahabat-sahabat dimanapun saat ini sedang berada, apapun juga yang kita jalani hari-hari kita, mudah-mudahan iman kita dilindungi oleh Allah dari segala kesesatan, ketergelinciran, dan iman menjadi futur, mengendur, dan iman menjadi hilang, lenyap. Na'udzubillah. Semoga istiqomah seluruhnya ya. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kita saat ini kita masuk kepada hadis yang ke-20. Hadis pertengahan daripada kitab kita Arba'in Maqdisiyah, 40 hadis pilihan tentang Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Wabil khusus hadis yang terkait dengan permasalahan-permasalahan akhir zaman di Baitul Maqdis. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-20. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat bersama para nabi di Baitul Maqdis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah ridha kepadanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, laqad ra'aituni fil hijr wa Quraisyun tas'aluni an masraya. Ketika aku sedang berada di Hijr dan orang-orang Quraisy mempertanyakan perjalananku waktu Isra Mi'raj. Hai Muhammad, jika benar engkau sudah ke Palestina, jika benar engkau sudah masuk ke Baitul Maqdis, jika benar engkau sudah sampai ke Masjidil Aqsa, tolong jawab, seperti apa sifat Masjidil Aqsa? Seperti apa pemandangan sebelah sini? Seperti apa bentuk kubah ini? Seperti apa bentuk penambatan? Seperti apa bentuk? Ditanya satu-satu sallallahu alaihi wasallam oleh bangsa atau suku Quraisy. Fasa'alatni an asya' min Baitul Maqdis lam uthbitha. Aku sendiri tidak, ya karena datangnya malam ya, dan juga nggak ada jalan-jalan oleh malaikat Jibril di sudut-sudut daripada ruangan ke bawah ke atas macam, nggak ada dibuat jalan-jalan. Maka lam uthbitha, aku sendiri nggak bisa memastikan. Malam harilah namanya, mana ada listrik ya, lagi pula nggak juga dibuat jalan-jalan secara khusus oleh malaikat Jibril. Fakuribtu kurbatan ma kuribtu mithlahu qad. Saat itu ya aku mengalami suatu tekanan ya, suatu tekanan yang sangat berat, di mana aku belum pernah merasakan adanya kondisi yang seberat itu. Ya gimana mau jawab? Enggak tahu, tidak dijawab. Kita sudah ngaku bahwa kita sudah sampai di Palestina, di Baitul Maqdis. Nah orang nanya, kalau benar ini gimana ya? Mungkin kalau kita di posisi ini bisa jadi udah keringat dingin kita. Intinya Rasulullah SAW dalam keadaan tidak kondisi yang baik ya saat itu. Qala, tapi alhamdulillah Rasulullah melanjutkan perkataannya, farafa'ahu Allahu li anzuru ilaih. Maka Allah mengangkat bagiku atau mengangkatkan Baitul Maqdis itu bagiku seolah visualisasi yang lengkap dan utuh dikasih lihat oleh Allah tentang Baitul Maqdis. Sehingga Nabi sedang menonton layar tancap ya, yang langsung live ya, seperti apa kondisinya. Hanya Rasul yang mampu melihat. Apapun ditanyakan orang, langsung muncul tempat yang ditanyakan itu seperti apa bentuknya. Ya, bahkan berapa jumlah batunya, berapa ketinggiannya, bagaimana warnanya. Nabi menyebutkan dengan sangat rinci, sangat detail. Ma yas'aluni an syai'in illa an ba'tuhum bih. Apapun yang mereka pertanyakan, aku memberikan jawaban yang serinci-rincinya. Aku berikan jawaban yang membuat mereka semua terbengong, tercengang-cengang. Wa qad ra'aituni fi jama'atin minal anbiya. Dan pada saat Isra Mi'raj itu, aku juga menyaksikan adanya satu jamaah dari kalangan para nabi-nabi. Jadi para nabi-nabi, kita tahu jumlah mereka itu lebih dari 124.000 nabi dan rasul. Nah, Nabi melihat adanya komunitas para nabi-nabi yang ditemui sepanjang perjalanan. Fa idza Musa qa'imun yusalli. Aku melihat Musa alaihissalam sedang solat. Dia berdiri, fa idza rajulun darbun ja'dun ka'annahu min rijali syanu'ah.
Ternyata Nabi Musa itu adalah seorang lelaki yang sempurna gagahnya. Tidak ada celah dan cacat kelihatannya. Lelaki yang sangat tampan dan kokoh, ya. Ja'dun, seolah dia adalah dari bangsa Syanu'ah. Wa idza Isa bin Maryam alaihi salam qa'imun yusalli. Aku juga melihat Nabi Isa alaihissalam ketika pertemuan, tentu saja di tempat lain, di lokasi yang lain, seperti yang sudah kita uraikan di beberapa hadis sebelumnya. Nabi Isa ditemukan di langit keberapa, Nabi Ibrahim di langit keberapa, dan seterusnya. Dan Nabi ternyata menemukan mereka sedang sholat, dan Nabi ikut sholat. Kemudian, wa idza Isa bin Maryam alaihissalam qa'imun yusalli aqrabun nasu ilaihi bihi syabahan Urwatu bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ternyata Nabi Isa itu lelaki yang sangat tampan, lelaki yang sangat menarik, ya. Dan wajah yang paling mirip dengan Nabi Isa alaihissalam adalah wajah sahabat kita Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Wa idza Ibrahim alaihissalam qa'imun yusalli. Di tempat lain, aku menemui Nabi Ibrahim alaihissalam juga sedang melaksanakan sholat. Jadi Nabi setiap tingkat itu sholat, karena ngikut dengan Nabi-Nabi yang beliau temui. Baru setelah sholat, Nabi itu menyapa dan mengucapkan salam, mendoakan Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi Muhammad tentang Nabi Ibrahim? Ashbahun nasi bihi sahibukum, yakni nafsah. Orang yang paling mirip, betul-betul hampir mirip dengan beliau, dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah sahabatmu ini. Dia memaksudkan adalah dirinya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Fahanatis salatu fa'amamtuhum. Ketika waktu salat masuk, ini enggak tahu nih waktu salat yang mana, ya, apakah waktu salat Isya atau waktu salat subuh, ya. Kalau kita melihat ini di mana salat juga dilaksanakan di setiap lapisan langit. Fa amamtuhum, aku menjadi imam bagi mereka semua. Falamma faraghtu minas shalah, tatkala salat sudah selesai, qala qailun, ada orang yang berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadza malikun sahibun nar, ini adalah malaikat Malik. Dia adalah malaikat yang ditugaskan untuk menjadi pimpinan tertinggi daripada panitia neraka. Fasallim alaih, hai Muhammad, ucapkan salam atasnya. Faltafattu ilaih, aku menoleh dan melihat ke arahnya. Fabada'ani bis salam, maka dia langsung memulai aku dengan salam. Jadi di hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW disambut hangat oleh seluruh malaikat. Mereka tersenyum, mereka bergembira, mereka memuji Allah, mereka bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Betul-betul Nabi Muhammad bagaikan orang yang sangat terkenal, disambut dengan sangat meriah, sangat hangat, ya. Semuanya bersuka cita kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tapi ada satu keadaan. Ini hadis ini menjelaskan sekeping daripada keadaan itu, ya. Ada satu-satunya yang tidak memberikan wajah yang cerah kepada Nabi. Tidak tersenyum, ya. Wajahnya buram, masam, ya. Matanya mengerikan. Nabi berkata pada malaikat Jibril, siapa itu? Kenapa seperti itu amat? Apa ada masalah apa dengannya? Apa kata malaikat Jibril? Dia adalah malaikat Malik, ya. Dia adalah penanggung jawab untuk urusan neraka. Sejak Allah menciptakannya, setelah dia melihat neraka, tidak pernah lagi bisa tertawa. Ya Allah, sebegitu mengerikannya. Ini sekelas malaikat yang begitu gagah perkasa. Melihat neraka, udah hilang. Udah putus tali urat ketawanya itu udah putus. Dalam artian nggak bisa lagi ketawa. Bahkan urat senang, urat bahagianya itu sudah hangus semuanya, rusak. Hanya dengan melihat pemandangan neraka, maka wajahnya buram, wajahnya masam. Benar-benar pemandangan yang maha dahsyat yang disaksikan dalam hidup. Itulah malaikat Malik. Dan malaikat Malik ternyata bukan tidak bahagia, bukan tidak senang, tapi urat bahagia, urat senang itu sudah ibaratnya kabel yang kecil dilewati oleh arus yang terlalu besar dan kuat, angus. Jadi udah nggak tahu lagi gimana cara tersenyum, bagaimana cara tertawa. Saudara dan sahabat tercinta, ketika Nabi mendekat kepadanya, melihat kepadanya mendekat, maunya Nabi dia mengucapkan salam, tapi ternyata malaikat Malik malah duluan yang memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabadani bisalam. Sebenarnya kata Rasulullah yang paling utama itu adalah yang memulai salam. Nah, malaikat sebagaimana kita tahu, mereka tidak pernah ingin ketinggalan dan mereka selalu ingin mendahului. Mungkin kalau seperti pernyataan para sahabat di Sahih Bukhari, kami pengen sesekali mengalahkan Nabi dalam masalah mengucapkan salam.
Karena selama ini Nabi Muhammad selalu memulai salam dan kami ketinggalan. Pernah ada di antara kami yang merondok ya kalau bahasa orang Melayu, atau sembunyi di balik tembok ingin mengejutkan Nabi dengan salam. Pengen nyalamin dulu ya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi ternyata belum lagi kami sempat, Nabi suruh katakan salam dulu. Seolah-olah Nabi dikasih tahu, Muhammad, di balik tembok itu ada orang yang sedang menunggumu ingin mengucapkan salam. Tapi Nabi langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhirnya Nabi Muhammad tidak pernah didahului. Tapi di kejadian ini, di dalam hadis ini ketahuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disalami dengan Assalamualaikum terlebih dahulu oleh malaikat Malik. Barakallahu fikum saudara dan sahabat yang tercinta. Maka dengan ini kita tahu ya, salah satu hal yang rahasia, ternyata di langit itu solat dilaksanakan seperti kita di bumi melaksanakan solat. Dan amalan para sahabat ya, amalan orang-orang saleh dan para malaikat di langit itu sama, yaitu amalan mereka berzikir, bertasbih, ruku, sujud. Kemarin sudah kami uraikan, apakah masih ada kewajiban solat? Untuk manusia yang sudah meninggal nggak ada kewajiban. Tapi bagi mereka, karena nggak ada kewajiban, kerjaan juga nggak ada, yang paling menyenangkan itu adalah berkomunikasi dengan Allah. Dan berkomunikasi dengan Allah itu adalah dengan melalui jalur salat, ya, bertasbih, berzikir. Makanya kesibukan orang-orang saleh itu di alam barzakh bukan makan minum, tapi kesibukannya betul berkomunikasi dengan Allah SWT, dan itu maha menyenangkan. Masya Allah, saudara dan sahabat, alhamdulillah kita sudah merampung menyelesaikan hadis yang ke-20 untuk pertemuan kita kali ini. Mohon doanya semoga perjalanan kami kali ini ke Tanah Suci dilindungi oleh Allah dari segala petaka, bencana dan musibah, dan kami insyaAllah langsung ke Masjidil Aqsa, Palestina. Mudah-mudahan di Palestina kami diizinkan Allah untuk syuting atau menyapa jamaah semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Kita saling-saling dan sama-sama mendoakan insyaAllah ya. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan kita ada rezeki berangkat bersama-sama tanggal 23 Januari nanti di 2025, jika ada izin Allah, kita berangkat dengan niat menapak tilasi Isra Mi'raj Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa insyaallah taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.